Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ketemu lagi bareng Guru Gawah di sini. Ya, hari ini saya akan melanjutkan penjelasan saya kemarin terkait LK ya, untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Nah, kali ini saya akan membahas terkait LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini adalah lanjutan LK 1.1. Kemarin kan saya sudah sempat bilang ya, kalau misalnya permasalahan yang kita eksplorasi akan terus berlanjut ya. Nah, kemudian di sini ada template LK yang sudah bisa kita download di LMS masing-masing ya. Nah, di sini ada nomor, kemudian ada masalah yang telah diidentifikasi, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah, dan kemudian di sini analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, kalau masalah yang telah diidentifikasi ini kan kemarin sudah kita pilih ya, ada beberapa. Nah, di LK 1.2 ini diminta kita untuk memilih salah satu dari masing-masing bagian tersebut ya. Misalnya di sini saya memilih rendahnya minat belajar. Ini kan di bagian pedagogik ya, rendahnya minat belajar itu. Nah, kemudian di sini yang baru nih ada hasil eksplorasi masalah dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, saya akan jelaskan sedikit kepada teman-teman ya. Apa sih hasil eksplorasi penyebab masalah ini? Isinya seperti apa? Nah, isinya itu kalau berdasarkan pengalaman saya ya, ini menurut saya, jadi kita harus melakukan pendalaman ya, melakukan kajian secara mendalam terkait rendahnya minat belajar ini ya. Nah, kalau misalnya di sini ada hasil diskusi, ada kajian literatur, dan hasil wawancara. Nah, hasil diskusi ini adalah hasil dari diskusi kita bersama teman-teman PPG kita di kolom chat ya, di kolom kolaborasi ya, bisa kita kenalnya dengan kolom kolaborasi. Nah, di kolom kolaborasi itu kita kan sharing kepada teman-teman kita ya, misalnya kalau saya memiliki masalah rendahnya minat belajar, kira-kira penyebab masalah dari rendahnya minat belajar itu apa, kayak gitu. Nah ya, nah misalnya kalau contohnya kayak gitu, berdasarkan kata teman saya kayak gitu, penyebab masalah dari rendahnya minat belajar itu keinginan atau motivasi dari pribadi mereka yang rendah gitu ya. Kemudian banyaknya siswa yang telah terdampak efek negatif dari handphone. Terus yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga. Nah, kalau berdasarkan diskusi teman-teman saya sih katanya yang tiga ini. Nah, selain dari diskusi di LMS, di ruang kolaborasi, kita juga harus melakukan kajian literatur ya. Nah, di sini saya mencari 3 kajian literatur ya. Di sini kita bisa mencari jurnal ya, mencari jurnal terkait tentang penyebab rendahnya minat belajar ya. Nah, kita cari penyebabnya di sana. Nah, di sini saya seperti milik saya di sini menurut Dalyono ya. Kemudian apa sih penyebab kesulitan belajar itu ya? Katanya Pak Dalyono ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, kemudian dijelaskan juga faktor intern yaitu faktor yang bersumber dalam diri siswa. Kemudian faktor ekstern yaitu faktor yang bersumber dari luar siswa. Nah, di sini juga saya masukkan sumbernya ya. Di sini daftar pustakanya langsung saya tuliskan di sini ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya di sini ya, untuk yang kedua dan ketiga. Nanti Bapak Ibu bisa mencari di banyak tempat ya, bisa di Sinta, bisa di Garuda, misalnya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu lancar bahasa Inggrisnya, bisa langsung cari di Scopus ya. Di sana ada banyak jurnal-jurnal yang terkait tentang pendidikan ya. Di sini bisa langsung aja dicari ya. Nah, kemudian hasil wawancara. Nah, hasil wawancara ini ada 3. Nah, kepada siapa aja di sini? Nah, di sini kalau menurut saya kita melakukan wawancara untuk kajian secara mendalam ya terkait rendahnya minat belajar ini kepada kepala sekolah ya. Kemudian kepada rekan guru ya, rekan guru. Kemudian yang ketiga
kepada Bapak pengawas sekolah kita ya. Ini bisa kita jadikan sumber ya, sumber untuk wawancara kita. Misalnya di sini, menurut kata kepala sekolah saya, penyebab rendahnya minat belajar diakibatkan oleh kurangnya kreativitas guru dalam membuat situasi belajar yang menyenangkan di kelas. Nah, jangan lupa kita tuliskan juga wawancara dilakukan via apa, misalnya tatap muka atau telepon, kemudian tanggal, kemudian pukulnya ya. Kita jelaskan juga siapa nama kepala sekolah kita. Begitupun juga yang untuk guru, teman guru kita ya, atau rekan sejawat, dan juga di sini kepada Bapak pengawas sekolah juga gitu. Dijelaskan ya di sini apa kata beliau kayak gitu, kemudian dituliskan pada tanggal berapa, melalui apa, kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Nanti ini kalau misalnya Bapak Ibu guru mau mencontoh ini, bisa langsung di pause aja ya, di pause aja, kemudian nanti bisa diikuti ya. Ini salah satu sumber referensi aja ya, bisa nanti dikembangkan lagi. Nah, kemudian ada di sini analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, apa sih analisis eksplorasi penyebab masalah itu? Nah, kalau menurut saya, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Ini hasil LK saya nilainya sempurna aja, 100 aja. Jadi saya sharing kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan nilai tinggi ya. Nah, analisis eksplorasi penyebab masalah itu adalah rangkuman dari hasil diskusi, kajian literatur, dan hasil wawancara ini. Kita sebagai penulis, kita rangkum kayak gitu. Kita rangkum kira-kira menurut kita pribadi kayak gitu apa penyebabnya. Nah, contohnya kalau menurut saya ya, di sini motivasi keluarga dan suasana belajar di kelas yang kurang menyenangkan itu yang membuat atau itu yang menjadi penyebab masalah dari rendahnya minat belajar tersebut kayak gitu ya. Bisa dirangkum ya, dirangkum, dan ini subjektif ya. Kalau ini memang berdasarkan diskusi, kemudian ini dari jurnal, kemudian kalau ini dari hasil wawancara. Nah, kalau yang ini kita gabungan ya, dan ini lebih subjektif berdasarkan kita sendiri ya. Oke, kita lanjut ke yang permasalahan kedua, siswa belum memiliki kemampuan literasi dan numerasi dengan baik. Nah, ini terkait kemarin identifikasi masalah atau eksplorasi permasalahan yang terkait literasi dan numerasi. Nah, sama di sini juga hasil diskusinya ya, apa hasil diskusinya, kemudian kajian literaturnya apa kayak gitu ya, bisa dituliskan di sini sumbernya juga yang jelas kayak gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan kajian literatur itu minimal 3 lah kayak gitu ya, atau kalau misalnya masih belum ketemu ya 2 lah gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih baik, saran saya pakai 3 kayak gitu. Nah, wawancaranya juga seperti itu. Wawancaranya sama, kita lakukan kepada kepala sekolah, kemudian kepada rekan sejawat, kemudian di sini juga kepada pengawas ya. Nah, kita tuliskan juga kapan waktunya, tanggal, jamnya gitu ya. Kita jelaskan semua di sini. Nah, di sini ada analisis eksplorasi penyebab masalahnya ya. Nah, jadi kita yang menyimpulkan sendiri kira-kira dari hasil diskusi, kajian literatur, dan wawancara itu kira-kira apa sih penyebab dari siswa belum memiliki kemampuan literasi dan numerasi dengan baik. Nah, menurut saya ini kembali lagi subjektif ya, subjektivitas dari sang penulis kayak gitu. Kalau menurut saya, belum adanya pembiasaan dalam membaca yang ditanamkan sejak dini dan kebiasaan anak menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya itu menjadi penghambat anak-anak dalam melaksanakan atau meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya kayak gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Siswa kelas 4 mengalami disleksia. Nah, di sini kan masih ingat pasti ya, di LK 1.1 saya di video sebelumnya saya ada menyebutkan siswa kelas 4 mengalami disleksia. Ini kan pengalaman saya selama mengajar. Nah, jadi hasil diskusinya bagaimana kalau di ruang kolaborasi? Nah, di sini saya hanya mendapatkan 2 jawaban, ya sudah saya tuliskan 2 di sini.
Nah, kemudian kajian literaturnya. Jika Bapak Ibu guru cerdas tidak menemukan di jurnal ya, kita bisa mencari di website ya, website yang memang terpercaya. Seperti saya di sini, saya masuk ke websitenya Halodoc ya. Kalau misalnya memang website resmi seperti ini, masih bisa dipertanggungjawabkan ya. Di sini menyebutkan anak disleksia disebabkan oleh 1. Faktor genetik, 2. Cedera otak, 3. Trauma otak atau dan stroke ya, di sini bisa dimasukkan. Nah, di sini saya mendapatkan 3 kajian literatur, kemudian di sini juga wawancaranya sama ke kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian ke pengawas sekolah. Nah, dari hasil diskusi, kajian literatur dan wawancara ini pasti ada beberapa yang sama ya. Ada pendapat-pendapat yang sama. Nah, itu bisa kita jadikan satu. Kita pilih aja salah satu ya. Nah, kalau menurut saya, kembali lagi rangkumannya ini adalah subjektivitas dari penulis. Kalau menurut saya, penyebab dari siswa saya mengalami disleksia itu karena faktor genetik dan teknik parenting yang kurang tepat, kayak gitu ya. Jadi misalnya, nah ini saya ambilnya itu misalnya faktor genetik itu misalnya dari kajian literatur Halodoc misalnya kayak gitu, atau misalnya teknik parenting yang kurang tepat ini misalnya di sini ya, misalnya menurut Sidiarto ini. Nah, misalnya kita setuju dengan pendapat-pendapat mereka, ya sudah, tinggal kita simpulkan aja ya. Saya mengambilnya faktor genetik dan teknik parenting yang kurang tepat. Itu yang menyebabkan siswa saya mengalami disleksia. Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Hubungan antara pihak sekolah dan orang tua tidak maksimal. Nah, ini saya ngambil identifikasi masalah ini ya. Kemudian hasil diskusinya, saya mendapatkan 2 saja dari ruang kolaborasi. Kemudian di sini ada kajian literaturnya, saya mendapatkan hanya 2 ya. Karena memang hubungan antara pihak sekolah dan orang tua tidak maksimal itu sangat sedikit ya. Jurnal yang mengangkat tentang ini kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang hanya ada 2, ya udah kita masukkan aja ya. Tapi jangan sampai lupa untuk teknik penulisan kutipan ini jangan sampai salah ya. Pastikan nama penulisnya, kemudian tahun berapa terbitnya kayak gitu, kemudian ada di halaman berapa kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada halamannya, yang penting sudah ada tahunnya ya. Nah, di sini kita masukkan penyebabnya ya, faktor penghambatnya itu kita masukkan di sini berdasarkan kajian literatur 1 dan 2. Kemudian di sini wawancaranya masih sama. Saya melakukan via telepon waktu itu kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat dan pengawas sekolah saya. Nah, kembali lagi di sini hasil pendapatnya yang menyebabkan atau faktor yang menyebabkan hubungan antara pihak sekolah dan orang tua tidak maksimal itu apa? Menurut saya, setelah saya rangkum, setelah saya gabungkan, yang menyebabkan itu adalah kurang sadar dan pedulinya orang tua terhadap pendidikan anaknya. Nah, hal tersebut yang membuat hubungan tidak baik antara pihak sekolah dan orang tua. Nah, kita lanjut ya. Di sini yang kelima, guru belum mampu mengintegrasikan model-model pembelajaran inovatif di dalam kelas. Nah, sama, kita cari juga hasil diskusinya di LMS ya, ruang kolaborasi. Pastikan di sini teman-teman Bapak Ibu memberikan saran ya. Kalau misalnya belum ada, biasanya dosen-dosen tertentu gitu minta bukti dia kayak gitu. Mana hasil diskusinya? Kita di sini diharapkan tidak mengarang ya. Usahakan memang benar-benar ada saran dari teman-teman kita yang memberikan ide-ide seperti ini ya. Kemudian kajian literaturnya, di sini saya hanya mendapatkan 2, ya sudah 2 yang saya masukkan di sini. Nah, kemudian kita masukkan juga wawancara. Ya, wawancaranya masih sama. Kalau misalnya sumbernya mau diganti boleh juga, tetapi karena saya di sini saya rasa sudah maksimal kepada kepala sekolah, rekan kerja dan
Bapak pengawas, ya saya masukkan saja ya. Nah, dari identifikasi masalah guru belum mampu mengintegrasikan model-model pembelajaran inovatif di dalam kelas, saya menyimpulkan penyebabnya adalah guru kurang ada niatan untuk mengembangkan diri dan guru terlalu idealis. Nah, maksudnya di sini kan guru masih pakai cara yang lama aja ya, kayak gitu. Nah, di sini belum ada pengembangan diri kan. Ini semua yang ada di sini sesuai dengan pendapat-pendapat yang ada di sini ya, hasil diskusi, kajian literatur dan wawancara ya. Nah, kemudian di sini ada guru belum mampu mengajarkan materi logika matematika ya. Nah, ini ada di LK 1.1, bisa kita tinggal kutip aja ya. Kemudian ada hasil diskusi, kemudian kajian literatur, dan juga di sini ada wawancara. Ya, sama kurang lebih ya. Ini saya kasih lihat aja Bapak Ibu guru cerdas, teman-teman semua. Ada hasil diskusi, ada kajian literatur ya, ada 1, 2, dan 3 kajian literatur, dan di sini ada wawancaranya ya. Bisa langsung mau dicontoh juga boleh kayak gitu ya. Yang penting jangan bisa dikembangkan aja ya. Copy paste dan modifikasi ya. Copy paste modifikasi saya rasa itu tidak termasuk plagiasi ya. Nah, kemudian dari hasil identifikasi ya, eksplorasi ini, kemudian saya mendapatkan analisa ya, guru kurang pendalaman materi dan kurang inovatif dalam pembelajaran. Hal itu yang menyebabkan guru belum mampu mengajarkan materi logika matematika. Nah, gimana Bapak Ibu guru cerdas? Gampang ya. Jadi memang ada turunannya ya, dari kolom ketiga yang di LK.1.1 itu yang dipindahkan ke sini. Kemudian ada pengembangan selanjutnya. Nah, ini yang terakhir nih. Guru belum mampu dalam memanfaatkan ICT dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada hasil diskusi 1, 2, 3. Nah, misalnya di sini guru terkendala biaya untuk membeli laptop dan sarana pendukung ICT ya. Nah, di sini yang kedua, guru tidak percaya diri dan takut salah dalam membuat dan menampilkan materi yang menggunakan ICT di depan kelas. Dan yang ketiga, guru kekurangan bimbingan untuk belajar ICT. Nah, ini kata teman-teman saya aja ini semua ini. Kemudian saya cari juga berdasarkan kajian literatur ya. Saya mendapatkan 2 saja di sini. Saya mendapatkan 2 kajian literatur saja. Ya. Kemudian wawancaranya juga masih sama kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan kepada Bapak pengawas sekolah ya. Nah, mungkin menurut Bapak Ibu guru mengerjakan LK 1.2 ini jadi ingat menulis skripsi ya. Jadi ingat menulis skripsi dan membuat, kalau misalnya teman-teman yang sudah terbiasa menulis PTK kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu ya. Menulis seperti di bab keberapa ini? Bab ketiga ya Bapak Ibu ya. Biasanya menulis skripsi ini di bab ketiga, ada kajian literatur kayak gitu ya. Nah, kembali lagi ke LK. Di sini menurut saya, secara subjektivitas saya sebagai penulis, penyebab guru belum mampu dalam memanfaatkan ICT dalam proses pembelajarannya adalah guru malas dan tidak ada motivasi dalam menerapkan ICT. Nah, kembali lagi, ini adalah gabungan dari rangkuman hasil diskusi, kajian literatur, dan wawancara. Nah, tetapi tidak serta-merta semuanya kita masukkan, tidak. Jadi ini kembali lagi menurut kita pribadi, kira-kira apa sih dari sumber-sumber ini, apa sih menurut kita secara pribadi di lapangan ya. Ini kembali lagi ya. Yang ini analisis eksplorasi penyebab masalah ini kita cocokkan dengan yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Penyebab yang paling relevan kira-kira. Penyebab yang paling relevan yang ada di sekitar kita kayak gitu. Dengan ini kan permasalahannya memang nyata ya. Kemudian dari penyebab-penyebab ini, dari hasil diskusi, literatur, dan wawancara ini, kira-kira mana yang paling relevan dengan situasi di sekolah kita, kayak gitu ya. Gampang ya. Memang mungkin terlihatnya atau terdengarnya membosankan memang,
Tetapi inilah ya, LK 1.2 itu memang sedikit padat, tetapi apabila dikerjakan secara runtut dan dengan semangat, saya rasa Bapak Ibu guru cerdas bisa melaksanakan dengan baik. Nah, gimana Bapak Ibu guru cerdas? Mudah bukan cara mengerjakannya? Mudah ya. Saya harap Bapak Ibu guru cerdas semua bisa melaksanakan dan mengerjakan LK 1.2 ini dengan baik. Apabila ada masukan dan saran atau pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Dan satu permintaan saya, mohon subscribe, like, dan share video ini karena ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh teman-teman kita yang sedang melaksanakan PPG. Jangan berhenti untuk berbagi. Semoga sukses PPG-nya. Terima kasih.